Kita masuk di materi praktikum ke-8, yang dimana pada materi praktikum yang ke-8 ini berisi tentang tutorial yang ketiga untuk tugasnya, yakni tips dan trik untuk digitasi. Yang pertama, setelah tadi kita mempelajari cara pembuatan SHP baik dengan menggunakan geodatabase maupun klik kanan langsung pada folder, sekarang kita akan mempelajari cara untuk digitasi. Adapun SHP yang kita gunakan adalah SHP yang tidak berada atau tidak dibuat dari geodatabase. Yang pertama yang kita lakukan ialah klik kanan, kemudian edit feature, dan memilih start editing. Ketika kalian memilih start editing atau memulai editing, akan muncul toolbars creator fitur. Di sini ada construction tools. Construction tools ini berisi tipologi yang bisa kalian gunakan. Ada polygon, kemudian rectangle, circle, dan ellipse. Ketika kalian melakukan editing dan tidak sengaja mengklik tanda silang atau tanda cross di sini, kalian bisa memanggil kembali toolbars creator fitur ini dari sini, dari toolbars editors. Nanti akan muncul di sini. Selanjutnya, toolbars yang bisa kita panggil juga ialah toolbars attribute. Toolbars attribute ini sama dengan ketika kalian mengklik kanan pada SHP di sini, kemudian kalian mengklik attribute table. Maka isi attribute table itu sama dengan yang berada pada toolbars ini. Di sini ada field yang tadi kita buat, yaitu field klasifikasi penggunaan lahan. Kemudian kalian bisa langsung mengisinya pada toolbars attribute ini. Kemudian di sini saya ingin memperlihatkan kalian bisa langsung membuat atau mendigitasi tutupan lahan seperti ini. Akan tetapi hati-hati ketika kalian ingin memilih tools untuk selection. Di sini untuk selection ada dua. Yang pertama yang berada pada toolbars editor, kemudian yang berada pada toolbars standar di sini. Adapun perbedaannya yakni ketika kalian menggunakan toolbars yang ini, tipe seleksi yang ini dibandingkan tipe seleksi yang ini, tipe seleksi ini ketika kalian menggunakannya sangat riskan untuk menggeser polygon. Akan tetapi ketika Anda menggunakan toolbars yang ini, meskipun kalian geser sejauh manapun tetap tidak akan bergeser. Oleh karena itu, biasakanlah kalian menggunakan toolbar selection yang ini. Cara kedua untuk membuat polygon yakni dengan membuat polygon pinggirnya dulu atau polygon area yang ingin kita petakan. Selanjutnya kita bisa memotong polygon tersebut. Di sini saya ganti warnanya menjadi warna hollow atau no colors dulu, sehingga lebih memudahkan untuk melaksanakan atau melakukan pemotongan pada polygon yang telah kita seleksi. Yang nantinya juga polygon ini kita akan potong seperti ini. Di sini saya coba memotong sarana olahraga.
Di sini telah menjadi 2 poligon. Ingat, ketika kalian ingin menggunakan cara pemotongan ini atau cara pembuatan poligon dengan metode ini, hati-hatilah ketika kalian ingin memotongnya, dikarenakan jika terjadi seperti ini, kalian memotong pada daerah yang tidak terseleksi. Kalian lihat, yang kita seleksi itu adalah daerah sini di sarana olahraga, akan tetapi kita melaksanakan pemotongan di sini. Jika hal ini kalian lakukan, maka yang terjadi seperti ini, akan error. Mengapa? Karena kita tidak menyeleksi pada daerah tersebut. Selanjutnya, sama halnya juga seperti ini. Meskipun kalian memotong pada daerah yang terseleksi, akan tetapi vertex ini atau rencana yang kalian lakukan untuk memotong garisnya tidak bersinggungan seperti ini, tidak bersinggungan di sini dan di sini, itu hasilnya akan gagal seperti ini. Maka cara yang benar itu seperti ini. Kalian lihat, garisnya bersinggungan. Di sini kita sudah memiliki 3 poligon. Semuanya dari sini, karena kita tidak menyeleksinya maka gagal. Berbeda dengan di sini, kita bisa langsung memotong pada daerah yang terseleksi. Inilah dia proses untuk membuat poligon dengan sistem cutting. Adapun kelebihan dari sistem ini ialah tidak ada gap antara poligon-poligon yang kita buat, atau tidak ada spasi antara poligon-poligon yang kita buat, sehingga tidak ada tipologi yang error. Selanjutnya saya akan memperlihatkan proses ketika saya membuat poligon tutupan lahan pada area sini. Sekaligus kita juga akan mempelajari proses untuk klasifikasi atau labeling pada SAP yang kita buat. Di sini yang pertama saya lakukan ialah saya membuat area yang akan dipetakan terlebih dahulu. Saya akan membuat poligonnya.
Di sini untuk mengklasifikasikannya, kalian bisa langsung menulis klasifikasinya pada toolbox atribut. Akan tetapi, saya akan memberikan contoh. Di sini kita lihat ternyata ketika kita memasukkan klasifikasi tadi, kita melupakan ternyata ada area yang bukan bangunan permukiman pada poligon yang tadi kita berikan klasifikasi, sehingga kita mengharuskan untuk memotong poligon tersebut. Nah, akan muncul permasalahan di sini. Permasalahan yang muncul ialah poligon yang kita potong ini, di sini ada lahan terbuka. Ternyata dia itu poligonnya berupa bangunan permukiman, mengikut pada poligon sebelum kita potong tadi. Jadi hati-hatilah kalian ketika ingin mendetailkan poligon, akan tetapi poligon yang sebelum kalian detailkan itu kalian sudah berikan kelas. Ini adalah cara yang pertama untuk klasifikasi atau memasukkan klasifikasi, yaitu cara kita digitasi kemudian langsung memberikan kelas atau label klasifikasi pada field di attribute table. Di sini ada cara untuk menggabungkan poligon dengan merge. Tadi kita seleksi semua poligon yang ingin kita gabungkan, kemudian editor dan merge. Kemudian saya akan memberikan cara kedua untuk klasifikasi. Cara yang kedua ialah kita melakukan digitasi terlebih dahulu. Jadi kita potong-potong semua klasifikasi penggunaan lahan yang bisa kita identifikasikan. Selanjutnya, nanti setelah kita melakukan digitasi, baru kita menginput penggunaan lahannya atau menginput kelas-kelas yang berada pada poligon-poligon yang tadi kita digitasi. Seperti di sini, saya belum mengisikan kelasnya, akan tetapi saya klasifikasikan dulu, saya potong-potong terlebih dahulu poligonnya, mengikuti tipologi dari penggunaan lahannya. Kalau di sini yang saya lakukan sekarang memotong area permukiman. Ini saya potong untuk menjadi sarana olahraga. Kemudian di sini saya buka atribut tabelnya dan memasukkan kelas-kelas pada poligon-poligon yang tadinya kita potong-potong. Jadi kita tidak asal potong ya. Poligon-poligon ini kita potong berdasarkan tipologi dari klasifikasi tutupan lahan yang dapat kita identifikasikan atau yang dapat kita klasifikasikan. Di sini juga saya ingin menunjukkan, meskipun kalian telah membuka atribut table, kalian tetap bisa melakukan editing
pada SHP atau poligon penggunaan lahan. Di sini juga cara untuk memasukkan klasifikasi, kalian bisa langsung copy paste pada attribute table-nya di field-nya. Contohnya ini kita copy, kemudian kita seleksi dan kita paste ke lokasi atau poligon yang akan kita masukkan klasifikasinya. Jika kalian mengklik 2 kali di sini, dia akan langsung menuju kepada lokasi dari poligon yang kalian seleksi. Nah, di sini saya ingin menginfokan bahwa ArcGIS itu sangatlah sensitif ketika penamaan dari sebuah field. Jadi misalnya seperti ini. Jika ada salah satu, misalnya ini ada satu kelas sarana perkantoran, tetapi ada 2 poligon. Jika salah satunya ini tidak menggunakan huruf kapital pada awal kata atau awal kalimat atau awal nama, maka ArcGIS akan mengenali 2 kelas, sehingga nanti pada waktu kita layout atau kita tampilkan kelasnya, sarana perkantoran akan memiliki 2 kelas. Kelas pertama ialah sarana perkantoran yang huruf kapitalnya, huruf awal dari kalimatnya itu kapital, dan sarana perkantoran yang huruf awalnya itu bukan kapital. Tetapi di sini kita lihat dari nama kemudian dari huruf kapital semuanya sama, jadi akan terbaca satu kelas. Jadi hati-hati ketika memberikan atau menuliskan klasifikasi pada ArcGIS, jangan sampai satu kelas akan tetapi jadinya 2 kelas dikarenakan kesalahan penulisan. Di sini kita save, kemudian stop editing. Di sini ketika kalian stop editing, kalian tidak akan bisa lagi memasukkan atau menuliskan klasifikasi. Kita coba memasukkan simbologinya. Nah, inilah dia hasil klasifikasi untuk pemetaan penggunaan lahan. Di sini untuk display-nya kalian bisa melakukan transparansi agar background-nya bisa terlihat seperti ini. Jadi cukup sekian untuk tutorial yang ketiga ini. Selanjutnya kita masuk di materi yang ke-9.